Terima kasih sudah klik video ini. Pastikan sahabat sudah subscribe agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dr. Yan Daily. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini ada pertanyaan dari subscriber kita, Ibu Indra Cahyani. Permisi dok, saya ingin tanya, kalau ingin konsultasi mengenai permasalahan payudara, sebaiknya ke dokter spesialis apa ya? Jadi mari kita bahas, karena memang masalah kesehatan itu bukan hanya bagaimana menegakkan diagnosis, bagaimana mengobati dan sebagainya, tapi memang kita harus paham ke dokter apa atau mungkin ke dokter spesialis apa yang lebih tepat. Sahabat sekalian, tumor atau kanker payudara itu memang yang pasti menjadi ranah dari dokter ahli bedah. Memang ada beberapa perbedaan di antara beberapa negara, tapi sebagian besar adalah pada ranah dokter ahli bedah. Nah, seperti sekarang ada berbagai dokter bedah. Pertanyaannya, dokter bedah yang mana? Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, semakin spesifiknya berbagai jenis penyakit, maka memang di dunia kedokteran terbentuk kelompok-kelompok atau peminatan khusus berdasarkan penyakit tertentu. Kenapa demikian? Karena dengan adanya peminatan khusus, misalnya ada spesialis, ada subspesialis dan sebagainya, maka dokter tersebut jadi mendalami lebih baik. Mendalami dalam hal menegakkan diagnosis, mendalami dalam hal melakukan terapi, melakukan pemantauan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya kita lakukan gradasi atau tingkatan, sebelum saya menjawab pertanyaan lebih detail, adalah misalnya setelah seorang mahasiswa kedokteran lulus, kita sebut sebagai dokter umum, General Practitioners, GP. Kemudian seorang dokter umum bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya, disebut PPDS 1, Program Pendidikan Dokter Spesialis tingkat pertama. Lulusannya adalah dokter spesialis, misalnya spesialis bedah, spesialis penyakit dalam, spesialis dokter kandungan, spesialis THT dan sebagainya. Nah, masih ada lanjutan dari pendidikan itu, mungkin pada level yang paling akhir adalah PPDS 2, Program Pendidikan Dokter Spesialis tahap kedua. Lulusannya disebut konsultan. Jadi misalnya begini, dokter spesialis bedah, konsultan bedah digestif khusus untuk usus. Atau misalnya dokter spesialis kandungan, konsultan onkologi. Jadi memang dia seorang spesialis kandungan, tapi khusus tumor dan kanker. Mungkin seseorang ini tidak memeriksa orang hamil normal, tapi yang hanya berkaitan tumor dan kanker. Nah, demikian juga pada kanker payudara. Sekarang baru kita menjawab pertanyaannya. Tumor payudara itu memang ada yang jinak, ada yang ganas. Karena memang tumor itu adalah adanya benjolan yang abnormal, yang tidak normal di payudara. Nah, ketika tumor payudara itu benigna atau jinak, maka masih bisa pada kompetensi seorang dokter spesialis bedah umum, general surgeon. Jadi bisa tertangani di tingkat itu. Tapi kalau misalnya tumor payudara itu berupa kanker, artinya tumor yang ganas, maka lebih tepat adalah pada dokter ahli bedah konsultan onkologi. Jadi dokter ahli bedah yang mendalami khusus tumor dan kanker yang ganas. Sehingga harapannya
berbagai tahap pengobatan itu lebih spesifik, lebih dalam, karena selama pendidikan memang diajari yang khusus bidang itu saja. Jadi dengan demikian kalau misalnya di suatu daerah yang ada adalah dokter ahli bedah umum, maka konsultasi bisa ke dokter ahli bedah umum tersebut. Tapi apabila curiga ganas, kalau di kota itu ada, mungkin langsung ke dokter ahli bedah khusus onkologi, khusus tumor rongga kanker. Namun demikian, di dalam dunia medis itu ada istilah konsultasi. Konsultasi artinya dari dokter umum bisa konsultasi ke dokter spesialis. Dari dokter spesialis bisa konsultasi ke dokter subspesialis atau konsultan. Jadi dengan demikian pada kasusnya ibu tadi, bahkan pada awal bisa ke dokter umum, misalnya ditemukan benjolannya, kemudian dirujuk ke dokter spesialis bedah umum. Kalau memang arahnya ke ganas, ke arah kanker, dokter bedah umum nanti lebih tepat melakukan konsultasi dengan dokter ahli bedah onkologi. Jadi demikian deskripsi singkat terkait dengan kalau ada tumor atau kanker payudara, sebaiknya berkonsultasi ke dokter apa. Demikian sahabat, semoga diskusi singkat ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.